Oke, Bapak Ibu semua selamat sore. Semoga slide saya juga sudah terbaca dan suara saya bisa terdengar cukup jelas ya. Baik, ini memang challenging nih, Mas Angga ini emang suka kasih topik-topik yang wow. Saya mendadak dihubungin, terus dikasih topik seperti ini, Omikron, apakah tanda berakhirnya COVID-19? Waduh, ini benar-benar challenging ya. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang belum pernah kenal sebelumnya, salam kenal. Saya bergabung di AFC sebagai medical expert dari tahun 2018. Dan pekerjaan sehari-hari saya dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Banyak orang pikir, ngapain sih udah dosen, dokter kok main di MLM, katanya gitu ya, ada ngomong kayak gitu. Main di suplemen, segala macam. Yang menarik buat saya karena saya sebagai seorang dokter keluarga, praktisi dokter keluarga, saya selalu mengutamakan, patient centered ya, apa yang pasien harapkan dan inginkan. Jadi kami mengajarkan kepada mahasiswa, seorang dokter keluarga ini juga harus memperhatikan pasien, maunya pasien apa. Dan belum tentu apa yang maunya dokter itu yang benar loh. Jadi, Bapak Ibu juga, berani aja ya, karena dokter juga belum tentu 100% benar. Nah, dalam konteks seperti itu, ketika orang berbicara suplemen, berbicara tentang tambahan vitamin lah, apa begini begitu, sebenarnya bukan suatu hal yang, eee, jelek ya, bukan suatu hal yang sama sekali nggak bagus. Ya hanya memang, antara marketing sama kemudian kenyataan penyakit dan sebagainya itu perlu ada jembatannya. Nah, inilah makanya saya bergabung di sini. Jadi saya kalau pasien saya bilang, "Saya mau begini, mau minum ini," segala macam, saya nggak akan marah duluan. Ada dokter yang, begitu bilang pasiennya mau itu langsung alergi ya, langsung marah-marah. Saya nggak gitu. Jadi saya mau mengajarkan juga integrative medicine. Jadi kita menggabungkan apa yang pernah dipelajari di Fakultas Kedokteran sebagai Western medicine. Tapi Bapak Ibu juga mungkin dalam pengalaman hidup dari kakek neneknya, ada jamu-jamu yang bagus, ada contohnya SOP ini juga adalah warisan dari nenek moyangnya orang Jepang ya. Dan itu belum tentu jelek. Buktinya kan dulu orang-orang bisa survive ya. Nah, itu yang kemudian suatu local wisdom ya yang kemudian bisa kita integrasikan dengan western medicine ya. Sebenarnya western medicine juga kedokteran baratnya juga kedokteran tradisional ya. Cuma tradisionalnya orang Eropa gitu ya, tradisionalnya orang Yunani. Nah, inilah saya di sini makanya bergabung, saya sebagai dokter keluarga, terutama sebagai dokter keluarga, bukan sebagai ya sebagai dosen juga lah. Kenapa kan di sini saya mau sharing juga pemikiran-pemikiran kepada Bapak Ibu juga ya. Nah ini kalau pernah lihat di Kompas nih, ada tulisan menebak masa depan COVID-19 di Indonesia dari pandemi menjadi epidemi. Wah, seru nih. Ini saya langsung screenshot ya dari Kompas. Nih Bapak Ibu bisa lihat bahwa sudah ada pemikiran-pemikiran seperti ini. Kira-kira COVID-19 di Indonesia kayak apa nih ya? Ini siapa sih yang nulis nih? Coba lihat di sini kecil tulisannya. Wih, yang nulis ternyata saya juga ya. Jadi saya sharing pemikiran saya, tapi tulisannya udah cukup lama ya, artinya nggak terlalu relevan lagi mungkin dengan kondisi sekarang karena ada perubahan-perubahan lagi ya. Dan bukan sesuatu yang namanya uh, tabu atau apa ya, orang-orang merindukan supaya COVID-19 ini berakhir ya. Ya emang begitu, semua merindukan ekonomi perbaikan dan sebagainya. Hanya merindukannya seperti apa, itu dulu ya. Orang-orang sebenarnya seharusnya sudah mulai adaptasi dengan new normal, jadi udah nggak bisa lagi yang seperti dulu, gitu. Harus berubah, ya. Nah ini ada Bapak Ibu bisa lihat kita ada copy dari Satgas COVID-nya nasional ya, tentang kondisi dari COVID-19 kita. Ini Bapak Ibu bisa lihat nih Juli Oktober ini kan terjadi kenaikan ya. Pasti ingat ya besar-besarnya Delta. Nah sekarang mulai Januari ke Februari naik lagi dan ini sekarang udah lebih tinggi daripada yang Juli tadi ya. Dan orang memperkirakan ini Omicron. Ya nggak salah ketika orang berpikir N ya. Kenapa orang berpikir apakah ini akhir dari corona dari COVID-19? Karena kalau kita melihat apa namanya banyak pandemi, nanti saya lihat dalam slide
munculnya itu naik terus turun lagi, naik terus turun lagi, ya sampai satu saat memang pandemi itu hilang. Yang membuat orang ini juga sedikit optimis, ya karena dibandingkan dengan Delta, kayaknya lebih ini ya, lebih jinak si Omikron ini. Terus lebih jinak, apalagi ya, nggak banyak tuh yang kasus-kasus fatal, meninggal, ya orang-orang mungkin akan berpikir kayak gitu. Tapi menyebarnya cepat loh, cepat ini dari yang pertama kali dideteksi November 2021 di South Africa, wah udah menyebar banyak di Indonesia, di luar seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Jadi ini Bapak Ibu mesti ingat bahwa ini masih wabah loh. Kadang-kadang kita lihat, waduh di jalan nih orang kok udah santai banget ya. Nah, kenapa disebut wabah? Karena kasusnya meningkat, jauh meningkat daripada kondisi sebelumnya, dan kemudian dalam satu kurun waktu. Katakan ya, kurun waktunya sekarang 2022 gitu ya. Omikron ini meningkatnya jauh lebih banyak lagi daripada periode sebelumnya, itu Juli ke Desember 2021. Ya. Jadi ada peningkatan kasus dan dampaknya ya, pada kesakitan dan kematian. Nah, yang memang kematian yang besar itu kita lihat ada yang varian Delta. Tapi ini masih wabah ya, karena ada peningkatan kasus ya, kasus yang signifikan yang banyak ya. Terus orang-orang ada yang pikir ya salah sendiri kenapa diperiksa ya, bukan kayak gitu, bukan salah sendiri kenapa diperiksa maka diperiksa ya. Banyak juga orang takut diperiksa gitu. Nah, di luar negeri ada kondisi yang mirip seperti itu dulu sebelum COVID-19, tidak diperiksa dalam arti tidak dicari apakah ini sumbernya seperti penyakit yang seperti dipikirkan atau bukan. Tapi tetap secara ketemu klinis ya di rumah sakit begini, ya kita juga bisa bilang, oh ini influenza, oh ini apa gitu. Contohnya kayak malaria gitu ya, malaria kita bisa bilang, oh ini malaria klinis. Ada malaria yang juga dicari laboratoriumnya, dicari ininya ya penyebab. Nah kayak gini nih wabah ya. Jadi wabah ini bisa kita lihat. Pokoknya wabahnya tuh harus jumlah kasusnya meningkat. Mau diperiksa nggak diperiksa secara klinis, nggak diperiksa lab, jumlah kasusnya meningkat pada satu kurun waktu dan timbulnya kematian. Nah ini yang menarik nih. Jadi Bapak Ibu kan kita tahunya kita pandemi. Ya, pandemi itu mungkin dulu pernah juga saya sudah sampaikan dalam forum LOP, disebut pandemi karena semua benua terlibat di dalamnya. 5 benua terlibat di dalamnya. Disebut pandemi. Nah ini kita lagi rame-rame pandemi ya, COVID-19 di seluruh dunia, ya, di seluruh benua. Emang satu-satunya? Enggak ya. Sementara COVID-19 masih jalan, masih ada pandemi lain. Contohnya HIV. Dari tahun 80-an sampai sekarang belum selesai. Pandemi lain apa misalnya Ebola, itu juga masih jalan. Tapi nggak seheboh ini, itu aja ya. Mungkin lebih heboh karena penularannya cepat lewat pernapasan. Tapi lebih heboh lagi karena materi ini orang tuh membuat banyak sekali materi-materi baik dari WhatsApp, dari media sosial lainnya yang simpang siur ya dan berdampak pada ekonomi. Makanya ini kelihatan lebih heboh lagi dan tertutup ya. Di bawah pandemi, yaitu kalau beberapa negara terlibat disebut epidemi. Di satu area terbatas disebut endemis. Jadi kayaknya saya baca-baca ya waktu si Mas Angga kasih topik ini ya, apakah ini berakhirnya COVID-19? Ternyata kalau diteliti berakhirnya pandemi COVID-19. Bukan dibilang berakhirnya COVID-19, tapi berakhirnya pandemi COVID-19. Jadi pandeminya ini menurun, pandemi melibatkan 5 benua menurun ya dengan segala macam. Ya. Ini saya kasih lihat lagi ya kriteria dari WHO untuk suatu disease outbreak, suatu wabah ya. Suatu wabah itu ya bila terjadi ada peningkatan kasus ya, atau juga dalam konteks WHO ini ada peningkatan potensi yang bisa mengganggu ya, masalah kesehatan di nasional. Kemudian juga membuat dampak serius pada kesehatan masyarakat ya dan menjadi concern dari publik ya. Nah, terus kapan dong kita anggap selesai?
ya. Jadi kita anggap saya kalau positivity rate-nya turun, sebenarnya kita sudah pada tahap itu loh, sejak Juli ke Desember itu ketika kasus positifnya di bawah 5%. Itu udah sesuai, bahkan kita udah wah hebat, dianggap Indonesia hebat ya bisa menurunkan kasusnya sampai di bawah 5%. Nah, itu ketika varian-varian COVID-nya udah ini ya, atau udah teratasi lah katakan kayak gitu. Orang juga banyak diperiksa ya, tapi memang di dalam kondisi di lapangan nggak 100% sih kalau saya mau bilang ya. Banyak juga orang yang pilek nggak mau diperiksa. Ya. Sedangkan yang membuat positivity rate-nya turun karena yang diperiksa itu yang pelaku perjalanan toh. Yang udah yakin, ya pasti dia juga sehat kok, udah beli tiket segala macam, ketika diperiksa ya negatif lah. Sehingga jumlah orang yang positif dibagi jumlah orang yang diperiksa sangat rendah ya. Satu. Nomor dua, dulu kalau dibilang positivity rate hanya hitung PCR, tapi sekarang dihitung juga dengan antigennya, sehingga makin banyak penyebutnya, makin ratusan ribu penyebutnya, sehingga yang positif itu makin kecil. Whatever itu, ya kita bisa berdalih dengan segala macam formula matematika, tapi sebenarnya sih memang kasusnya menurun, dan itu bisa macam-macam penyebabnya. Memang vaksin berdampak, jelas berdampak. Loh kok tetangga saya ada yang positif juga dari vaksin? Kita lihat dulu individunya gimana. Apakah memang dia membentuk antibodi? Katakan dia ternyata kekurangan gizi, atau dia mengalami kekurangan gizi mikro, atau sel-sel imunitas yang nggak kompeten. Banyak hal penyebab kenapa seseorang yang sudah divaksin tetap positif terinfeksi lagi. Ya. Tapi secara umum jumlah kasus baru memang menurun gitu, dan kemudian dia naik lagi ketika kita bilang wah ini ada Omicron. Jadi kalau kita mau sebenarnya supaya populasi kita ini stop, tidak terjadi banyak penularan lagi, tentu harus ada kekebalan dari suatu kelompok herd ya. Herd itu kan kita bicara tentang kawanan ya, kawanan. Herd itu aslinya kita ngomong kawanan dari ternak, herd misalnya. Ya, jadi kelompok manusia mengalami imunitas terhadap COVID-19 ya. Dan akibatnya apa nih? Kalau hampir 80% orang semua sudah imun, sudah kuat menghadapi COVID-19, nggak ada tempat buat virus bisa hidup dan berkembang biak. Sehingga yang 20% otomatis terlindungi. Nggak selalu ya, nggak selalu. Contohnya kita lihat difteri. Pernah ingat difteri beberapa tahun yang lalu ya, itu kan ternyata disebabkan oleh sekelompok anak-anak bayi yang dulu nggak pernah diperkirakan ya, diperkirakan anak-anak yang dulu bayi nggak pernah divaksinasi difteri, ketika dewasa jadi mudah tertular, perkiraannya kayak gitu, sehingga kemudian jadilah difteri pada orang dewasa dan menyebar di beberapa daerah di Indonesia. Tapi idenya adalah kalau herd immunity tercapai, semua tervaksinasi 80% atau lebih, tidak ada tempat buat virus bisa berkembang biak, sehingga kemudian virus itu nggak bisa menginfeksi manusia, apalagi kemudian menyebar. Jadi virus itu bisa menyebar setelah menginfeksi manusia, kemudian keluar dalam bentuk droplet atau aerosol ke manusia lain lagi. Kalau saya tertular sekarang nih, saya ketemu pasien saya, COVID-19 dugaannya. Pertanyaan saya, dari mana dapatnya, Pak? Dari mana dapatnya, Bu? Ya, gitu. Harus ditelusuri supaya kita juga kejar. Atau kalau di kantor ada acara pasti dilakukan tracing ya, cari, 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 cari. Ya, itulah tujuannya kenapa kita melakukan vaksinasi. Jadi kalau kita mau mengakhiri pandemi ini, atau lebih kecil lagi, di dalam konteks Indonesia mau mengakhiri epidemi dari COVID-19, tentu kita harus mengejar imunitas ini. Ya. Nah, saya mau mengajak ya Bapak Ibu, banyak sekali pertanyaan. Ini kok Omikron bukan, ini COVID bukan, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang penyakit-penyakit yang menyerang di saluran nafas, gejalanya ya sama, hampir sama ya. Mau di hidung jadi pilek, bersin, di kerongkongan jadi batuk, batuk kering ya, atau di amandel jadi sulit menelan, sama aja ya. Tenggorokan, nyeri menelan misalnya, masuk ke dalam lagi di saluran nafas bawah, maka batuknya jadi berdahak sampai ke paru-paru, jadinya sesak nafas ya.
Jadi kayak gitu-gitu aja, ya, sama aja tergantung penyebabnya apa. Sorry, nggak tergantung penyebabnya, itu kan tergantung perawanan tubuh sebenarnya. Di mana menceloknya si virus atau bakteri penyebab, di situ kemudian gejalanya. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa, oh yang ini khas Omikron, yang ini bukan Omikron. Nggak juga, ya. Tapi mungkin yang bisa kita lihat bahwa dalam beberapa tulisan ilmiah, si Omikron misalnya lebih cepat menginfeksi manusia dan menimbulkan gejala sekitar 4 hari dibandingkan versi yang lain dari COVID-19 itu contohnya. Tapi laporannya juga belum terlalu banyak. Nah sekali lagi penyebab dari masalah saluran napas itu banyak, ya. Virus penyebabnya itu banyak, ya. Yang paling sering itu kita bilang ISPA atau common cold, ya. Common cold itu banyak penyebabnya. Virus-virus yang sebenarnya jinak, ya, bisa self-limiting disease, bisa sembuh sendiri. Misalnya ada rhinovirus, ada coronavirus. Coronavirus juga termasuk virus-virus yang bisa disembuhkan atau bisa diselesaikan masalahnya oleh tubuh. Ya. Ada lagi virus influenza itu juga penyebab batuk pilek. Ya, tapi lain. Kalau kita bilang flu, common cold itu sebenarnya bukan influenza. Influenza adalah masalah saluran nafas disebabkan oleh virus influenza. Ya, beda. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat pandemi influenza itu banyak, ya. Tahun 1918 itu yang disebut Spanish flu, kemudian 1957, 1968 Hong Kong flu, terus lagi avian influenza 2009, 2010, kemudian swine flu, ya. Yang khas dari sini kita lihat bahwa itu ada puncak, kemudian ada penularan selanjutnya. Jadi influenza ini nggak berakhir, ya. Puncak 1918 itu tinggi 50 miliar orang, 50 juta orang. Tapi 1957 turun, 1968 turun, April influenza lebih turun lagi, swine flu lebih sedikit lagi yang meninggal. Jadi ada puncak turun, ya. Nah, yang juga perlu diingat bahwa setelah itu di antara puncak-puncak yang tinggi itu tetap ada influenza, ya. Nah influenza itu nanti disebutnya sebagai seasonal flu. Seasonal flu itu yang menyebabkan bahkan sampai 600.000 kematian. Jadi bukan cuma ini apa namanya COVID yang tinggi, ya. Influenza juga, ya, dan melalui apa yang menyerang paru-paru pastinya pneumonia, ya, dan itu terutama banyak pada negara-negara subtropis, ya. Nah Indonesia ini jarang banget, ya, jarang banget kita dengar meninggal karena influenza. Ya paling waktu avian influenza, ya, itu ada orang-orang yang meninggal. Lainnya jarang banget, ya. Dan orang seasonal flu ini sangat takut, ya. Sehingga kalau di luar negeri rajin orang mendapatkan vaksinasi influenza setiap tahun. Dan itu memang dibuat hanya bisa setahun sekali masa aktifnya, ya, dari influenza ini. Karena orang takut sekali dengan influenza. Jadi maunya divaksinasi supaya mencegah tidak terjadi influenza. Bukan berarti di Indonesia nggak ada loh. Cuma kita nggak pernah ngecek aja. Ya, pasti ada gitu ya influenza. Cuma siapa yang ngecek nggak tahu. Nah di influenza ini, jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi, ya, naik, terus landai, naik lagi, landai lagi. Yang landainya itu juga nggak landai, ya. 600.000 orang per tahun meninggal. Tapi ya kecil dibandingkan dengan jumlah COVID-19 sekarang, ya udah berapa puluh juta. Kecil, kecil. Ya. Sehingga orang nggak terlalu ribut. Ya. Nah coronavirus ini juga udah banyak sebenarnya, udah lama. Artinya ya ketemunya emang tahun 60-an, tapi coronavirus ini kan bukan baru tahun 60-an muncul, udah lama lah kita kena coronavirus, sama dengan rhinovirus, ya. Itu juga virus-virus penyebab ISPA yang udah lama. Ya. Hanya kita memang nggak ada pandeminya dulu. Pandeminya pertama tuh tahun 2003, SARS, dan itu cepat 1,5 tahun kalau nggak salah udah kelar. Tapi pandemi keduanya 2012 timbul dari Timur Tengah nih, menular dari binatang unta ke orang, terus orang ke orang, ya, menyebar nih ke benua-benua lain. Nih Anda lihat 5 benua terlibat, makanya disebut pandemi dari Timur Tengah di Asia, ya, mempengaruhi Amerika, ke Eropa, ke Afrika, ya, ke Australia. Australia benua atau bukan, ya? Ya pokoknya nggak kelihatan di sini.
Ke Indonesia ini sebenarnya ada, cuma Indonesia nggak deteksi aja. Ya, nggak mungkin lah Indonesia nggak ada. Kenapa? Tiap tahun ratusan ribu orang haji, 200-an ribu, dan jutaan orang umroh. Jadi pasti banyak yang masuk ke Indonesia juga, cuma nggak ketahuan. Ya. Nah, MERS-CoV ini juga sama nih. Ya, MERS-CoV juga punya grafik naik turun sama seperti influenza tadi. Ntar saya kasih lihat. Kemudian yang ketiga itu COVID-19. Ini adalah pandemi dari SARS-CoV, dari coronavirus. Ya. Ini Anda lihat nih MERS-CoV. Ya, MERS-CoV ini ada peak yang tinggi, turun, naik, naik lagi, tinggi, turun lagi, naik, turun, naik, gitu ya. Jadi banyak banyak kasusnya dan memang naik turun sama seperti influenza tadi, ya. Juga kalau kita lihat dengan si COVID-19 ini, naik ya di awal-awal tahun 2020, kemudian turun lagi, naik lagi di awal Januari 2021, terus turun lagi, naik lagi ketika Delta, Juni, Juli, ya, dan turun lagi, terus sekarang naik lagi ketika pada Omicron. Jadi ada puncaknya, ada turun lagi, ada puncaknya, ada turun lagi. Jadi dan yang bikin puncak itu kalau untuk COVID-19 itu varian baru, varian baru. Nah, cuma varian barunya bedanya bisa dilawan umat manusia. Itu makanya kita bisa lihat si COVID, si MERS-CoV misalnya ya, grafiknya kan turun terus ya sampai sekarang. Sampai sekarang nggak ada yang teliti lagi mungkin gara-gara udah ketutup sama COVID-19 ya. Tapi terakhir 2019 masih ada MERS-CoV, tapi mungkin ketutup sama COVID-19. Nah, jadi makin banyak kemampuan manusia. Karena manusia kan adaptasi dong dengan virus itu. Nggak mungkin dia diam-diam aja. Antara virus sama manusia tinggal kuat-kuatan. Mana nih? Lo yang hidup atau gue yang mati? Sama ya. Lo yang mati atau gue yang mati? Gitu ya. Nah, kalau gue mau hidup, berarti virus mati. Gitu kan. Supaya gue tetap hidup, si manusia tetap hidup, berarti manusia harus kemampuan adaptasinya bagus ya. Dan kemudian itu diwariskan ke orang keturunan di bawahnya untuk menjaga supaya mereka tetap survive melawan pandemi. Kalau enggak banyak kematian. Dan emang udah kelihatan kok Omikronnya ini jadi meluas banyak, jauh lebih banyak daripada Delta, lebih banyak dari varian yang pertama, tapi kok kematiannya nggak banyak. Berarti orang makanya udah berpikir, wah jangan-jangan ini udah nggak lagi nih, bukan pandemi lagi, ya. Maybe yes, maybe no loh. Ya. Kalau tadi saya mendefinisikan nggak pandemi lagi, artinya apa? Tidak menyerang 5 benua. Artinya bahwa benua-benua yang lain mungkin akan ada yang lebih dulu recover ya dan bilang mereka udah tidak ada COVID-19 atau menurun angka COVID-19. Tapi kalau lainnya nanti artinya gini ya, pandeminya berakhir karena mungkin istilah pandeminya itu definisikan sebagai dunia terlibat semua. Mungkin sudah nggak seperti itu lagi. Sehingga kemudian kalau nggak berakhir, seperti tulisan saya di awal tadi yang saya sajikan, berbentuk apa jadinya? Berbentuk suatu bisa epidemiologi di suatu daerah, atau bisa endemicity di suatu daerah. Itu kira-kira berakhirnya. Ya, karena kita lihat di sini pengalaman sejarah, nggak ada yang benar-benar end. Yang semua naik turun, naik turun, naik turun. Mungkin yang benar-benar selesai itu SARS. Ya. SARS dari Hong Kong. Tapi yang who knows ya benar-benar selesai, orang nggak cari atau jadi pembawa, kan bisa jadi. Kita bisa jadi pembawa tanpa kita mau menyadarinya. Ya. Nah, caranya orang melawan itu adalah dengan vaksinasi, ya. Kemudian juga kombinasi ya dengan mungkin makanan dan sebagainya ya. Nah, kalau kita mau bilang kemampuan manusia, umat manusia untuk melawan virus, ya tentu saja kita melihat herd immunity-nya tadi. Nah, herd immunity ini diperoleh dari mana? Dari orang-orang yang makan, terinfeksi, ya, atau dari orang-orang yang OTG juga bisa, ya. Jadi semuanya itu terhitung di dalamnya, dan kita bisa melihat bahwa baik si vaksinasi maupun juga orang yang sakit meningkatkan jumlah orang yang sudah punya antibodi. Ya, sakit berarti kan kemasukan antigen juga, ya, dan itu meningkat antibodinya karena dia udah pernah sakit. Nah,
kalau kita lihat nih badai Omikron nih naik cepet loh, Anda bisa lihat di situ ya. Nah, gejalanya tapi nggak berat seperti Delta ini kenapa ya orang masih bingung. Bisa jadi gara-gara vaksin ya, vaksinnya benar gitu ya. Kemudian tidak juga banyak kasus kematian. Oke lah kita seneng dong, ya, puji Tuhan nggak ada lagi kematian seperti dulu ya. Barangkali kalau teman saya yang ekstrim bilang, alam sudah selesai membersihkan katanya. Itu udah nggak ada lagi yang meninggal. Yang mau meninggal yang masih tersisa. Ya, jadi katakan misalnya ada kematian 200 orang misalnya dalam minggu kemarin gitu ya. Nah, mungkin kalau kejadian itu tidak ada Omikron, tetap 200 orang juga kira-kira yang meninggal. Misalnya gara-gara sakit, atau gara-gara stroke, atau gara-gara apa gitu. Nah, itu mau menunjukkan bahwa artinya kasus kematiannya nggak banyak ya, si Omikron ini. Kemudian banyak orang juga testimoninya, kok cepat sembuh ya, gitu. Ya mungkin aja. Dan jawabannya mungkin karena vaksinasi sudah terjangkau luas, ya, sehingga orang-orang yang sudah divaksin terinfeksi oleh COVID-19, ya dianya lebih cepat lah ya bisa melawan apa namanya si COVID-19 ini. Kemudian yang lain apa sih? Yang lain tuh kondisinya Indonesia udah mulai banyak sih menurut saya ya kesadaran tentang penyakit-penyakit kronis ya, kesadaran juga tentang penyakit-penyakit infeksi sehingga orang berusaha mengontrol. Karena dengan itu terkontrol, ketika ada infeksi COVID-19, orang tidak jatuh dalam penyakit yang lebih dalam lagi. Ya. Kemudian pelayanan kesehatan lebih siap. Nah, mau itu ya. Oh, satu lagi gaya hidup. Gaya hidup setiap orang berubah. Memang sama juga kita dipaksa mengikuti adaptasi new normal, ya kan? Terpaksa berubah dong gaya hidupnya. Kalau sekarang kita jalan-jalan nggak pakai masker, aduh rasanya gimana gitu ya. Jalan-jalan misalnya apa ya, paling sering mungkin nggak pakai masker, tapi misalnya kita di tempat makan nggak cuci tangan, masuk ke tempat makan nggak cuci tangan misalnya, itu sesuatu yang lain juga, tapi juga menjadi suatu masukan buat kita ya. Nah, jadi gaya hidup berubah ya, dan ini pernah ada satu penelitian menarik dari mahasiswa kedokteran di Purwokerto, meskipun nggak dipublikasikan, sekelompok orang tuh dengan new normal dikumpulkan dan sekelompok orang lagi yang belum melakukan new normal. Lalu dibandingkan itu ya. Salah satu yang menarik buat saya bahwa orang-orang yang new normal ini beranggapan dia lebih sehat kok. Dia nggak sakit, berkurang tuh kejadian sakit gitu ya pada orang-orang yang melakukan adaptasi new normal ini dengan baik. Nah, itu termasuk gaya hidup ya, gaya hidup ketika kita. Tapi orang yang tetap sama aja gitu ya, nggak berubah, nggak divaksin misalnya atau nggak melakukan adaptasi lain, itu kok masih bertahan. Mungkin aja mekanisme lain yaitu herd immunity juga berlaku. Nah, kita seyogianya sih tetap ada pada kondisi yang sama-sama secara masyarakat luas mau menunjang pemerintah supaya usaha-usaha pemerintah mengendalikan Omikron ini lebih baik. Ya. Jadi kita perlu apa sih? Ya ikut vaksinasi dong. Gitu ya. Jangan cuma kita ya ikut-ikut doang gitu, jangan dong. Ya. Pemerintah udah menjaga gitu ya, udah membuat suatu aturan, memberikan kesempatan, ya ikut aja, mumpung nggak bayar. Ya. Terus kemudian ya sistem kekebalan tubuh perlu dipersiapkan. Mungkin dalam beberapa bulan yang lalu saya menceritakan tentang probiotik. Probiotik itu ada di mana? Di usus-usi, ya dua macam. Probiotik di situ banyak. Kemudian selain itu ada antioksidan. Antioksidan juga hal-hal yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya. Jadi kekebalan tubuh kita harus dipersiapkan. Ya. Kemudian yang kadang-kadang kurang ini adalah diperiksa. Orang takut diperiksa. Padahal itu sebenarnya yang penting. Penting ketika kita diperiksa, nomor satu untuk kita waspada, kita melakukan pengobatan pastinya. Tapi juga diperiksa itu penting karena mungkin ada orang-orang yang punya komorbid dan itu kita harus hindari. Itu harus apa namanya, jangan sampai mereka yang kena komorbid jadi cepat sakit. Mending kalau cuma sakit tapi fatal, wah gak enak ya. Gara-gara kita si itu orang tuanya kena apa segala enak ya. Jadi memang betul-betul bagian dari
ya, gaya hidup yang baru mungkin ya, diperiksa-periksa di swab antigen. Banyak yang nggak suka sih, tapi mau rapat, swab, mau ada pertemuan di gedung, swab, mau ini swab, mau itu swab, ya. Itu jadi kayak gaya hidup yang baru akhirnya ya, ketika kita mau di-swab swab swab. Nah, itu yang kemudian menjadi apa, concern ya, concern. Nah, yang lain adalah belajar berpikir positif dalam setiap bencana. Pasti ada hal baik yang bisa kita dapatkan. Itu yang penting juga untuk membuat kepala kita tenang dan kalem. Ya. Nggak apa ya, nggak kuat, nggak melulu cari-cari ini ya, usaha gimana gimana. Tapi kita harus tenang, kalem. Ya. Salah satu yang bikin kita nggak kalem juga apa sih? Karena kan kita semua terpaksa hampir sebagian besar harus WFO, salah, WFH, home, ya, work from home. Itu membuat apa? Membuat kadang-kadang orang jadi stres, aduh gua ngapain di rumah terus, nggak bisa gini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Itu satu. Terus orang di rumah didatengin lagi satu tim dari puskesmas pakai stres lagi, jadi bilangnya macam-macam, ya nggak? Jadi itu juga salah satu ini ya, namanya metode kesembuhan dengan kita coba belajar berpikir positif. Ya. Atau malah lebih gampang lagi disebut, ayo dong happy, ayo kita belajar kita happy. Jadi semua kesulitan-kesulitan pun kita hadapi dengan happy. Ya. Nah itu yang kita perlukan nih sebenarnya untuk kita mau menyelesaikan. Nah, apa sih kaitannya dengan produk ya? Tentu kan Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa kita punya satu sistem marketing. Ya. Satu sistem marketing yang kerjanya secara membahu-membahu. Itu ada income generating di situ. Udah pasti di situ ya Bapak Ibu juga akan merasa secure ya. Kenapa? Karena kalau kita menjalankan program ada income generating, ada penghasilan di era kayak sekarang ini malah ketika susah banget ya mau cari kerja. Banyak orang yang kemudian juga akhirnya putus kerja dan ada yang kembali menjalankan online dan sebagainya. Itu salah satu keuntungan Anda ada di sini di AFC ini. Yang lain yang menjadi keuntungan karena produknya tentu saja. Jadi produknya itu yang inti yang ada Bapak Ibu juga tahu kan ada SOP Subarasi dan juga ada Utsukushi ya. Dan apa sih kaitannya? Uh, oh, slide-nya udah habis, slide-nya udah habis, udah nggak ada slide lagi. Jadi apa namanya? Uh, ini saya sambil baca ada message ya, slide-nya sudah habis. Jadi tadi ya, ketika terakhir kita mau ngapain nih ya, saya bawa lagi deh slide vaksinasi dan sebagainya, kita perlu mempersiapkan diri kita. Ya, mempersiapkan diri kita itu kita harus happy dan sebagainya, bukan happy yang bodoh-bodoh ya, tapi bukan ya kita benar-benar merasa secure ya. Kalau Bapak Ibu punya penghasilan tambahan segala macam di era yang sulit seperti ini tentu itu hal yang baik. Kemudian yang lain adalah uh, apa namanya dengan produk yang ada probiotiknya, memperkuat pertahanan tubuh kita. Di dalamnya juga kalau kita punya antioksidan, antioksidan juga membantu tubuh kita bisa memperkuat ya daya tahan tubuh kita, mengurangi risiko-risiko ya karena setiap kali ada inflamasi, ada radang, ada segala macam itu juga sesuatu yang membuat tubuh kita rentan. Nah, oke, ini yang saya mau sharingkan ya Bapak Ibu. Kalau dibilang berakhirnya COVID-19, yang paling mungkin adalah berakhirnya pandemi. Ya, meskipun saya nggak yakin juga pandemi bisa berakhir dalam konteks kita bicara pandemi 5 benua terlibat. Ya. Jadi kalau 5 benua terlibat sebenarnya gimana sih? Gitu. Apa benar dia berakhir? Mungkin ya, karena gini, kalau semua makin banyak yang terinfeksi, akhirnya makin banyak orang yang kebal. Nggak akan lagi kena COVID-19, nggak akan kena lagi gitu ya. Tapi ya who knows ya, harapannya kayak gitu. Nah, kita kombinasi dengan semakin banyak orang yang divaksinasi. Nggak cukup nih, ternyata kan kita punya pengalaman, orang yang divaksin kok masih ada yang positif juga. Nah, itu yang kita perkuat imunitas tubuh kita.
Dengan cara apa? Tadi antioksidan misalnya, pemberian dari apa namanya probiotik misalnya juga membantu untuk memperkuat daya tahan tubuh kita. Nah, ditambah kemudian hormon kita supaya hormon happiness-nya keluar. Dan hormon happiness-nya keluar misalnya salah satunya secure ya, secure dengan penghasilan. Ketika Bapak Ibu tetap apa namanya, tetap ini ya, tetap jalankan produk ini. Di luar dari ini yang menjadi apa namanya juga produk-produk yang bisa dimanfaatkan misalnya propolis ya untuk mengatasi infeksi ya, itu seperti antibiotika alami itu propolis ya, katakan kayak gitu biar gampang. Ada lagi produk-produk lain lah ya yang mengandung macam-macam ini, itu semua adalah yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk kesehatan. Nah, saya pikir sharing saya sampai di situ ya. Ketika kita berpikir tentang Omicron selesai, semua mau menyelesaikan pandemi COVID-19, semua mengharapkan ke situ. Ya, meskipun belum sampai ke sana. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita ngobrol-ngobrol aja. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau disampaikan di apa namanya, ditanya, boleh-boleh mulai aja kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Karena kalau saya pikir mendingan kita interaksi aja ya. Kalau dengar saya terus nanti bingung. Nggak tahu sih bingung apa nggak bingung. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau diobrolin, mangga. Ini saya lihat di apa chattingnya banyak nih ya. Coba saya lihat chattingnya ada apa aja. Selamat sorenya banyak. Terima kasih, selamat sore semua. Banyak orang sekarang ya berkeliaran ya dalam keadaan sakit ya dan nggak mau swab, dianggap flu biasa saja ya. Memang banyak nih yang kayak gitu ya. Banyak banyak kayak gitu. Terus kita mau bilang apa ya? Kita mau marah-marah juga nggak bisa ya. Jadi apa namanya nggak bisa ini dah. Beberapa hari hasil antigen bisa terdeteksi atau setelah kita nggak sadar kumpul dengan orang-orang yang terpapar. Antigen itu sebenarnya directly ya, harusnya bisa 1-2 hari udah bisa mendeteksi. Karena yang penting virus itu masuk ke dalam sel tubuh kita dan kemudian apa namanya bisa menyebar, menimbulkan penyakit sehingga uh, keluar ini apa namanya antigennya terekspos dan kita bisa swab, bisa keluar dalam beberapa hari sebenarnya bisa. Ada yang bilang mungkin lebih bagus untuk screening awal antigen, kemudian setelah 3-4 hari baru PCR. Ya. Kalau dibilang yang lebih sensitif tetap PCR sebagai satu standar bakunya. Gitu. Jadi emang bisa dari awal 2-3 hari kita bisa. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, saya positif dengan hasil tes PCR tanggal 12, tetapi saya tidak bergejala sama sekali dan tanggal 16 kemarin PCR lagi hasilnya negatif. Oke, memang begitu ya. Ada orang-orang yang betul-betul nggak bergejala. Dari dulu semua kita tahu ada yang namanya OTG, ya, orang tanpa gejala, sehingga kemudian uh, tidak tidak apa namanya ya memang tidak ada gejalanya dan negatif. Ya, oke. Uh, ada lagi nih, suara saya kedengaran nggak sih kok katanya sayup-sayup. Jadi selamat sore dok, saya mau tanya mitra saya ada diabetes katanya. Minum subat, gula darahnya naik. Apa memang dari dulu orang apakah memang naik dulu dok orang GTM? Oke, Subarasi tidak mengandung gula ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di dalam kandungannya pemanis itu tidak sama dengan gula. Pemanis itu ya ini apa namanya sweetener ya, sedangkan gula itu sugar ya bahasa Inggrisnya. Jadi beda. Kalau sweetener itu tidak mengandung kalori, kalau gula menghasilkan kalori. Jadi kalau dibilang orang DM kemudian naik gula darahnya, tentu kita harus evaluasi kenapa. Orang terlalu ketat diet juga nggak bagus. Jadi kalau terlalu ketat dietnya malah
gula darahnya diproduksi sendiri oleh tubuh sehingga malah nggak terkontrol ya. Oke, so kalau teman kena Omicron, info jelasin tentang UTSU. Ya itu tadi ya, saya sudah jelaskan, ada fungsi-fungsi dalam usus gusi seperti probiotik, kemudian juga di dalamnya ada apa namanya, ada antioksidan, itu adalah hal-hal yang bisa positif yang menunjang imunitas tubuh kita. Kemudian apakah positif COVID masih Omicron? Nggak tahu. Tapi Omicron bisa terdeteksi dengan alat-alat yang ada sekarang, mau swab antigen maupun apa namanya yang lain, ya PCR itu semuanya bisa mendeteksi Omicron. Nggak ada yang nggak bisa mendeteksi, semuanya bisa mendeteksi ya. Apakah kita harus kurangi konsumsi gula dan karbohidrat? Begini, jadi kalau kita ada infeksi, ada radang. Radang ini meningkatkan gula darah kita. Ya. Jadi untuk mengurangi gula darah kita, gula memang harus kurang konsumsinya. Tapi karbohidrat, gula sama karbohidrat mudah-mudahan Bapak Ibu jelas bedanya. Gula nih kalau Bapak Ibu beli gula pasir itu gula, ya. Mau bentuknya saset, bentuknya kiloan itu gula. Tapi karbohidrat itu bentuknya adalah nasi, roti, tepung, itu karbohidrat. Itu kumpulan dari gula. Nah, kumpulan dari gula tetap harus ada. Kenapa? Karena tubuh kita membutuhkan untuk sumber energi. Itu namanya gula kompleks atau karbohidrat kompleks. Tentu yang lebih bagus yang natural, yang alami. Jadi ibu makan dari makanan, sumber makanan. Karena kalau ibu ngomong tepung, bapak ibu ngomong tepung, itu sudah konsentrat. Jadi akan lebih banyak lagi konsentratnya, ya kadarnya. Jadi kita tetap minum, makan gula, karbohidrat, maaf, dalam jumlah tertentu, ya. Dan tujuannya apa? Supaya diabetesnya terkontrol. Sehingga ketika seseorang positif Omicron atau COVID-19 yang lain, dia tuh tidak membuat kerusakannya lebih banyak, ya. Kerusakan lebih banyak itu akibat apa sih sebenarnya? Ya karena gula darahnya nggak terkontrol. Jadi sebenarnya bukan karena direct virus yang mematikan, enggak, ini bukan virus yang mematikan, ya. Tapi lebih banyak karena dampaknya, efek sampingnya, efek sampingnya kepada kondisi-kondisi tubuh yang sudah ada sebelumnya, komorbid istilahnya, itu yang menyebabkan kita harus kontrol gula darah kita supaya kalau kita terinfeksi COVID-19 terinfeksi Omicron gitu misalnya tidak menyebabkan fatal, ya. Lalu isomannya berapa hari? Isomannya bisa 10 hari, bisa 7 hari, ya. Itu variatif, ya, tergantung dari bagaimana kita bisa melawannya, ya, daya tahan tubuh kita. Pada dasarnya semua virus adalah bisa sembuh sendiri. Istilahnya self-limiting disease, ya. Kecuali HIV kayaknya. Kenapa? HIV yang diserang itu adalah daya tahan tubuh kita, ya. Terus ada virus-virus yang kerjanya jauh lebih cepat daripada tubuh bisa melawan. Kalau tubuh bisa melawan itu karena antibodi dan semua sistem kekebalan tubuh, antibodi aja mungkin perlu waktu 14 hari untuk melawannya, untuk membentuk antinya. Sehingga kemudian sebenarnya kita kalau vaksinasi itu perlu waktu 14 hari. Ya. Terus kalau Bapak Ibu ingat yang umroh harus 14 hari misalnya, vaksinasi baru bisa berangkat. Nah, oke. Itu yang kira-kira bisa kita sampaikan ya. Kalau ada abses di otak, ada abses lebih dan sebagainya, mungkin ditanyakan kepada dokter neuronya ya. Jadi nggak langsung kita ini dokter neurologinya. Oke, ini ada lagi selamat sore dok. Saya bergejala hari Senin, sekarang hari kelima baru PCR. Saya sudah langsung isoman dari hari pertama. Hari pertama sejak bergejala. Saya dari hari pertama sampai sekarang hanya minum suba dan UPSU 12 saset per hari. Alhamdulillah sekarang gejala berkurang, demam, sakit tenggorokan, sakit. Oke, ini testimoni ya. Jadi Bapak Ibu juga ada orang-orang yang sangat diuntungkan ya dengan minum sudah subarasi ya, 12 saset sehari. Sehingga kemudian bisa ada perbaikan yang lebih cepat ya.
Nah, kalau kita flu apakah pasti positif COVID? Enggak juga ya, sudah disampaikan tadi. Kemudian sore, Dok, mohon persetujuan. Ponakan saya hamil 8 bulan kena COVID. Apa yang harus diberikan dan takanannya berapa? Kita boleh kasih uji ya, sekali sehari, 2 kali sehari. Tujuannya untuk membiasakan tubuh. Jadi jangan langsung dijeber, langsung 14 saset misalnya gitu kan, tubuh belum adaptasi, belum merespon dan sampai pada konteks tertentu, kondisi tertentu, kita nggak bisa langsung akan mendapatkan respon yang kita harapkan, karena tubuh perlu proses. Jadi saya sarankan 2, 3 saset per hari itu udah bertahap ya, sampai mungkin 4 saset gitu, tapi 1 minggu kita lihat evaluasinya kayak apa. Nggak cepet-cepet langsung kita jebret 12 saset, 12 saset, wah, belum tentu bisa langsung respon tubuh kita. Itu kira-kira bisa kita ini. Oh, saya positif COVID. Udah seminggu setelah PCR. Hari kelima udah keluar dari rumah sakit dan sekarang isoman. Keluhannya saya lemes, gampang capek. Nah, lemesnya kita harus lihat kenapa lemesnya ya. Apakah karena ini ya, harus dilihat lemesnya kenapa. Bisa karena kurangan darah dan sebagainya, kurangan ya atau saturasinya turun, bla 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 ya. Pokoknya banyak hal. Lemes juga bisa karena kurang cairan, makannya kurang ini ya itu salah satu yang penyebab dari lemas. Oke. Saturasi 90 sampai 91, oksigennya kurang itu berarti ya. Karena normalnya kita 99. Jadi kalau sampai 90, 91 ya udah pasti turun tuh ya. Efek SOP 100 untuk imun tuh gimana? Jadi memang dari sifat regenerasi selnya satu, sifat regenerasi sel termasuk di sel-sel tubuh yang membentuk imunitas. Itu satu aspek dari SOP. Yang kedua dari fungsinya untuk memperlancar peredaran darah. Karena disitulah mobilisasi sel-sel imun kita ya, lewat peredaran darah. Jadi kalau peredaran darahnya bagus, lancar, tentu lebih bagus lagi untuk mencapai tujuan imunitas. Oke, Bapak Ibu silakan loh kalau ada yang mau tanya langsung. Ini chatnya sudah hampir semua saya jawab ya. Itu fungsi dari SOP. Ada lagi barangkali yang mau disampaikan secara langsung? Oke, ini ada tentang pengobatan anak usia 6 tahun ya. Silakan. Sini dibilang, tentang kejang epilepsi ya. Ini sebenarnya kalau epilepsi ada kejadian, ini nggak terlalu berhubungan dengan topik kita ya. Nah, kalau ada epilepsi mungkin belakangan aja ya, bisa lewat dari ini ya, dari manajemen ya, bisa dikirim ke sana pertanyaannya. Ini juga ada pertanyaan yang langsung message-nya ke saya tentang vaksin booster. Hasil tes antigen positif, apakah booster menyebabkan positif? Enggak ya. Jadi kalau kita memasukkan vaksin, vaksinnya itu dimasukkan lewat otot ya. Kemudian beredar ke seluruh tubuh, bukan beredar sih, sel-sel imunnya yang berkumpul di situ untuk menimbulkan reaksi pembentukan antibodi. Sedangkan antigen itu tesnya di hidung. Jadi yang dari otot disuntik di tangan nggak lari ke hidung, ya kejauhan juga nggak bisa larinya ke hidung. Ya. Jadi yang di hidung itu infeksi baru. Ya, jadi ini ada pertanyaan, apakah karena divaksin booster setelah 4 hari divaksin booster antigennya positif? Jadi apakah gara-gara di booster? Jawabannya tidak. Ya, itu gara-gara ketika di booster berkerumun. Ada yang positif, ketularan lah di situ. Ya, tapi bukan gara-gara vaksin ya. Karena vaksinnya disuntik di otot. Jadi nggak mungkin tuh vaksinnya kemudian ke hidung kita. Lalu di swab positif. Ya, nggak bisa kayak gitu. Ya, tidak ada jalannya untuk ke situ. Dok, misal sebelum kena booster, kena COVID. Kapan boleh booster? Ya sebenarnya COVID itu atau terinfeksi COVID itu booster juga ya. Karena yang dimasukkan kan virusnya. Ada bagian dari virusnya, ada virus utuh, Sinovac, ada materi genetiknya, seperti Moderna itu adalah materi genetiknya, gitu ya.
Nah, itu yang dimasukin bagian dari virus. Sehingga kalau kita dapat virus yang utuh, ya sebenarnya sudah booster, ya. Kapan mesti di-booster lagi? Sebenarnya belum ada yang tahu ya, ada yang berpikir 6 bulan sekali untuk konteks ini. Ya, tapi, ininya, apa namanya, penelitiannya belum banyak lah ya. Dan sekarang itu juga dengan varian yang baru, Omicron yang cepat menyebar, juga nggak bisa, kita nggak bilang bahwa, apa namanya, vaksinasinya gagal juga, enggak juga sih sebenarnya. Karena kan vaksinasinya terus terang nih kalau saya mau lihat secara nasional aja, udah melindungi kita sejak Juli sampai Desember loh, ya nggak salah, ya. Dan kemudian, vaksin itu lama-lama vaksin, antibodi itu lama-lama habis ya dalam tubuh kita. Kemudian setelah itu, katakan orang terinfeksi, ya, langsung terbentuk lagi antibodinya, ya, oleh daya tahan tubuh ya. Jadi, tentu saja orang ketika nggak punya antibodi, kemudian terinfeksi ya mungkin sakit. Tapi kemudian setelah virus itu masuk, antibodi terbentuk dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak, langsung bisa dilawan virusnya sehingga nggak sempat bikin masalah macam-macam, gitu, langsung teratasi ya, gitu. Sehingga banyak orang berpikir, "Oh, Omikron lebih jinak, sembuhnya lebih cepat." Memang benar, mungkin juga memang benar ya, karena hasil dari vaksinasinya, ya. Oke, yang punya tanggungan di syaraf bisa divaksin apa enggak? Bisa, sangat bisa. Karena ini nggak cerita ada hubungan dengan saraf, ya. Jadi kalau, eee, belum divaksin kalau ada penyakit saraf, nggak usah divaksin. Nah, ini pertanyaannya masih nyambung nih, kalau udah terinfeksi perlu di-booster lagi apa enggak? Sekali lagi pemikirannya masih 6 bulan sekali. Meskipun saya bilang tadi bahwa infeksi COVID-19 ya adalah vaksin juga, adalah booster juga. Sehingga perlu di-booster lagi apa enggak, gitu. Sebenarnya sih kadarnya ya, kadar antibodi ya. Tapi juga, mau mau ngukur kadar antibodi mahal lagi. Jadi nggak usah diukur deh, ketika ada booster ya booster aja, nggak usah nunggu-nunggu lagi gitu ya, booster aja langsung, ya. Oke, Bapak Ibu, gimana? Udah memuaskan harapan? Tapi intinya yang penting kita memperkuat imunitas tubuh kita dan tentu saja kita perlu, eee, pemberian ini ya, pemberian dari antioksidan tadi, probiotik tadi, itu hal-hal yang penting untuk pembentukan tubuh kita. Ini ada pertanyaan lagi, real time tentang real time PCR. Ini saya juga kurang tahu nih. Boleh jadi PR saya aja ya tentang real time PCR. Nanti diingatkan aja ke pihak manajemen pertanyaan ini supaya saya cari tahu. Mungkin karena singkatannya kali RT-PCR. RT-PCR, RT-nya itu bukan real time tapi rapid test ya, rapid test PCR ya. Saya kurang tahu kalau real time. Kenapa? Karena setelah kita swab nggak real ya, 12 jam kemudian hasilnya baru keluar, jadi nggak real time ya 12 jam. Saya nggak pernah lihat yang begitu di-swab keluar hasilnya langsung. Pasti berjam-jam kemudian segitu banyaknya antrian. Sedangkan kita memakai istilah real time itu kalau pada saat kita lakukan pemeriksaan hasilnya langsung keluar. Itu yang disebut real time. Kalau ada singkatan RT-PCR itu berarti rapid test, bukan real time. Kalau dedimer ini 800 dan trombosit plus 50 apakah bisa di booster? Memang kita lihat ya banyak efek dari infeksi COVID-19. Infeksi COVID-19 membentuk banyak koagulasi pembekuan darah dan dibuktikan dari dedimernya tinggi. Nah, vaksinasi siogianya nggak seperti virus masuk ya, siogianya nggak seperti virus masuk. Dan 800 tapi tinggi ya, dedimer 800 tinggi. Ya kalau saya pikir sih segitu mungkin terserah deh, saya nggak rekomen juga barangkali ya. Takut juga tiba-tiba nanti reaksi peradangannya akan lebih timbul tinggi lagi. Turunin dulu aja dedimernya. Masih banyak kok vaksin boosternya, masih ada kesempatan yang lain lagi. Gitu. Itu kalau ketahuan positif, terus ambil booster apa efeknya?
ketika dia ngantri, nih ya pertanyaannya saya ulangi, "Dok, kalau ketahuan positif terus ambil booster apa efeknya?" Jawaban saya, ketika dia ngantri, dia menyebarkan virus ke mana-mana. Jadi orang yang ngantri, yang lain kena virus juga. Itu efeknya, ya. Ke dianya nggak ada, antibodinya naik terus. Tapi yang adalah tanggung jawab kepada masyarakat. Ya. Sehingga kalau positif, diam di rumah. Itu jawabannya, isolasi mandiri. Dokter, baru saya dapat kabar teman kalau suaminya jatuh dibawa ke rumah sakit setelah diperiksa. Ada pembekuan darah di bagian kepala. Apa yang harus diberikan? Pembekuan darah ini mungkin karena ada perdarahan ya. Mungkin pembekuan darah karena pembuluh darah pecah ya. Ya itu emang prosesnya seperti itu ya. Dan pembekuan darahnya harus diangkat, itu mesti operasi. Dan kalau mau operasi, paling persiapan kita apa ya? Konstruksi itu bagus, subarasi itu juga bagus untuk mempersiapkan mungkin konstruksi aja dulu daya tahan tubuh kita supaya siap menghadapi operasi dan ada antioksidan yang bisa membantu untuk mengatasi stres oksidatif yang diberikan. Dok, mau booster AZ perlu cek tekanan darah. Apa yang harus dicek? Darah, mungkin yang maksud di dimer kali ya, pembekuan darah. Ya perlu, kalau perlu dicek, tapi nggak wajib sih setahu saya dedimer itu. Mungkin kalau pernah punya riwayat kali. Kalau dedimernya rendah, baru kita mungkin bisa merasa sedikit aman ya. Tapi kalau kita nggak ada sesuatu, nggak ada indikasi, ya nggak usah diperiksa juga dedimernya nggak perlu. Kemudian untuk pasien kanker, ini saya pernah tahu ya hubungannya dengan sensei suruh. Oke, nanti jadi PR aja. Ya, ada pertanyaan pemberian sensei suruh pada kanker. Kita masih pada COVID-19 tadi masih ada topik-topik menarik ya tentang pembekuan darah, yang pembuktiannya melalui dedimer. Ya, itu yang mungkin perlu diwaspadai. Ya. Tapi juga nggak semua orang sih harus diperiksa dedimer. Jadi Bapak Ibu yang memang sudah ketahuan ada masalah koagulasi, yang misalnya buat timbul penyakit-penyakit jantung dan sebagainya ya mungkin perlu cek dulu ya jangan sampai nanti disuntik virus disuntik vaksinasi untuk menimbulkan antibody malah terjadi side effect. Saya sih rasanya begitu kita ada hati-hati kemudian daily diet turunin dulu lah istilahnya gitu baru kita bisa aman ya. Ada pertanyaan-pertanyaan lain nih tentang kanker. Saya kira kanker ntar aja ya. Topik kita mengenai kanker dan itu sudah pernah ada. Balik lagi kalau ada hal yang pribadi, sifatnya personal, itu juga bisa di chat lewat manajemen. Nanti kemudian kami coba jawab. Ya. Member saya di DP 8.000. Ini juga ya 8.000, 800.000 ya itu tolong dilihat satuannya ya. Saya nggak bisa ngomong sebenarnya satuannya apa, apakah nano ya atau satuannya mikro ya harus tahu dulu. Suara saya sudah cukup jelas. Ini ada member saya, jadi merknya 8.000. Minum SOP malah jadi merah-merah kulitnya. Mungkin ini perdarahan ya, perdarahan di bawah kulit. Ya, merah-merah. Mungkin, tapi saya nggak tahu. Ini mungkin bicaranya pribadi aja nih, yang di mer 5.000 ya. Dan kalau bisa dikasih fotonya, merah-merahnya seperti apa. Suara saya cukup jelas ya. Ini yang kasus-kasus yang personal mungkin bisa nanti aja ya. Apakah efek samping AZ menimbulkan pengentalan darah? Ini juga saya nggak pernah tahu. Ya. Nggak pernah tahu apakah memang menimbulkan pengentalan darah atau tidak. Nanti bisa coba juga cari-cari browsing, terus kemudian ditanyakan lewat manajemen ya, sehingga nanti kemudian saya bisa merespon. Intinya sih Bapak Ibu tenang ya, belajar happy
menerima keberadaan si COVID-19 ini, dan kemudian juga apa ya, nggak usah panik ya, kita jalanin aja ya, nggak bisa diapa-apain. Lewat manajemen itu nomornya Catherine, betul, tanyanya lewat nomornya Catherine ya, nanti dikirim ke saya. Moderator gimana, moderator? Halo moderator. Oke, ini ada yang dibilang di Australia AZ ya, AstraZeneca ada 2 kasus fatal. Ya, 2 ini nggak bilang bahwa seluruh orang akan punya kondisi kayak gitu. Dan kita harus pelajari, ini kan berita ya, berita kan juga nggak berita secara lengkap. Kasus pengendalian darah ini terjadinya kenapa? Ada komorbid apa di baliknya? Jadi Bapak Ibu kalau terima berita juga harus lebih aware ya, harus lebih bijaksana melihat berita gitu. Ya, jadi kalau misalnya dibilang ini harus periksa ini, periksa itu ya, monggo ya silakan kalau mau dan kalau punya kemampuan. Nggak diperiksa juga bukan berarti kita punya risiko yang sama, belum tentu. Ya, karena yang meninggal karena fatal ini apa sih kondisinya? Kan kita nggak tahu. Kita harus tahu dulu ya. Oke. Ya, pertanyaan lagi. Dok, kalau bertahan putih sudah 1 bulan nggak sembuh-sembuh, berdahak putih ya, berdahak putih sudah 1 bulan nggak sembuh-sembuh, berdahak malam hari saja, minum obat dari badan lemas, apakah Omikron? Enggak, ya. Coronavirus nih dengan semua COVID-19 ini infeksi akut, bukan infeksi kronik, infeksi akut. Ya, bisa menjadi long COVID, tapi ada infeksi akutnya dulu. Kemudian yang kedua, kalau oleh kondisinya kayak gini, batuk berdahak secara kronik, yang dianjurkan periksa dahak dulu nih, jangan-jangan TBC. Itu yang harus diperhatikan. Oke, nomornya manajemen. Mana ya saya cari tahu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan oleh Bapak Ibu? Halo dok, Iya. sorry saya baru balik. Ya, Hai. jadi ini udah Q&A ya katanya. Kenapa? Udah lagi mulai tanya jawab belum ini? Udah, saya udah jawabin yang di chat-chatnya ini, saya udah jawabin. Oke, kalau gitu iya. Sorry ya teman-teman, hari ini saya lagi hektik banget lagi ngurusin acara karena acaranya beberapa jam lagi besok ini malam gak nyampe sehari. Ini Candi Jadi Borobudur ya? iya dok nih. Kira di Hotel Mau mau Borobudur. mau saya ajak ke ini ya venue-nya ya sebentar ya. Kita hari ini sekalian tour buat teman-teman yang mungkin berhalangan hadir, buat teman-teman yang berhalangan hadir hari ini ke Borobudur atau besok nggak bisa ke sini, ini saya kasih ininya. Iya. Ini kan Candi Borobudur nih. Oh iya ya. Oh, keren. Jadi kebetulan kita acaranya itu pas di depan Borobudurnya. Jadi nanti teman-teman kalau yang emang datang sekarang mungkin udah di Jogja atau udah di mana, nanti kita ketemu di sini. Nah, ini acaranya sudah disiapkan semua. Nih.
Selamat datang menuju acara. Jadi teman-teman, sorry saya sebelumnya mau jelasin juga, kalau khusus untuk acara Spirit of Samurai kali ini, nggak ada live-nya dan kita nggak ini. Tapi nanti teman-teman bisa lihat rekamannya sih, nanti kita rekam kok. Tapi bedanya cuma nggak ada live-nya aja. Nah, ini lagi tes sound, udah kedengeran sayup-sayup suara-suaranya ya kan. Nah, ini dropnya itu terkait gini. Apakah jika alergi telur atau lidah buaya? Kebetulan kayaknya di produk kita nggak ada lidah buayanya deh. Ada. Mau yang ya. Dan telur juga kayaknya nggak ada kecuali telur salmon ya. Kalau telur salmon beda. Tapi kalau telur ngomongnya telur doang kayaknya telur ayam atau telur bebek ya kayaknya. Jadi kayaknya nggak ada deh. Buaya darat. Nah ini ya. Kita udah sampai. Jadi nggak apa-apa teman-teman, hari ini closingnya Dr. Trevino, kita review venue buat acara besok. Ini acaranya. Benar-benar kalau teman-teman yang pada tahu konser, ini kayak konser ini panggungnya 30 meter. Ini ada patung Bushido-nya. Nah, lihat ya teman-teman, ini Bushido-nya dan ini panggungnya. Nah, jadi deket kok dari panggung, nggak jauh. Nanti ada banyak tim dan panitia juga. Mantap, siap. Oke deh kalau gitu, itu aja mungkin sharingnya. Iya. Thank you. Aduh sorry. Thank you buat teman-teman mungkin yang sudah hadir. Sebentar, saya harus minggir ke tempat yang ini sebentar. Yes, thank you buat teman-teman yang sudah hadir. Thank you juga Dr. Trevino, Dok, udah bantuin saya hari ini, Dok. Sehat selalu semua. Oke, dan thank you buat teman-teman dan mungkin yang emang akan ikut acara ini sampai ketemu besok. Kalau yang nggak ada mungkin bisa ikut di acara selanjutnya yang pasti kita bikin bakal lebih gede lagi sih. Oke, thank you semuanya. Yo, Selamat sore sore. semua.